Salam, perkenalkan nama saya Imin Yenale, mahasiswa Sosiologi Agama semester 6. Bagian yang pertama, konsep dasar psikologi sosial. Yang pertama, definisi psikologi sosial. Yang pertama, psikologi adalah ilmu tentang jiwa atau ilmu tentang tingkah laku. Lalu sosial adalah interaksi antar individu atau kelompok. Jadi psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku, pemikiran, perilaku dalam masyarakat. Lalu bagian selanjutnya yaitu persepsi sosial dan atribusi. Persepsi sosial adalah proses memahami dan menginterpretasikan informasi tentang individu, tentang pribadi seseorang atau kelompok lain dalam konteks sosial. Proses ini melibatkan seleksi informasi, pengorganisasian informasi, interpretasi informasi sosial. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Mulai dari karakteristik orang yang dipersepsi, karakteristik yang menilai, lalu konteks situasional juga mempengaruhi persepsi sosial. Lalu pengalaman masa lalu, budaya dan latar belakang sosial juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Lalu selanjutnya atribusi. Atribusi adalah proses menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau perilaku individu seseorang. Terdapat dua jenis atribusi. Yang pertama, atribusi internal, yaitu bagaimana kita menjelaskan atau bagaimana menjelaskan perilaku berdasarkan faktor personal, faktor dari dalam diri seseorang, faktor dari dalam diri. Lalu yang kedua, atribusi eksternal, yaitu bagaimana menjelaskan perilaku berdasarkan faktor dari luar atau faktor lingkungan. Proses ini melibatkan pengamatan terhadap tingkah laku dan komunikasi, baik nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, semuanya itu untuk memahami orang lain. Atribusi adalah penilaian mengenai penyebab perilaku seseorang, apakah disebabkan oleh faktor internal atau disposisi atau faktor eksternal situasi. Dalam proses atribusi, individu seringkali menghadapi bias seperti kesalahan atribusi fundamental, di mana seseorang cenderung melebih-lebihkan peran faktor internal dalam menjelaskan perilaku orang lain dan meremehkan faktor situasional. Lebih cenderung kepada faktor atribusi internal, yaitu lebih menjelaskan perilaku berdasarkan faktor personal, faktor dari dalam diri, daripada atribusi eksternal, yaitu faktor dari lingkungan. Lalu bagian yang ketiga, bagian selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang diri, konsep diri, pengetahuan diri, dan harga diri.
Yang pertama, konsep diri. Konsep diri adalah gambaran dan pemahaman individu tentang dirinya sendiri. Bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Dalam memahami diri kita sendiri, ada beberapa poin, yaitu bagaimana kita memahami diri kita. Memahami diri kita artinya kita memahami pribadi kita, diri kita, identitas sosial kita, dan citra diri kita. Pembentukan konsep diri. Dalam proses pembentukan konsep diri, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Misalnya interaksi dengan orang lain, lalu pengalaman personal, lalu feedback, umpan balik sosial, proses belajar dan sosialisasi. Semua itu sangat berperan dalam pembentukan konsep diri. Lalu selanjutnya, pengetahuan diri. Pengetahuan diri di sini merujuk pada informasi yang dimiliki oleh individu tentang dirinya sendiri. Misalnya kekuatan personal yang dimiliki, kelemahan yang dimiliki oleh individu tersebut, oleh diri kita, lalu potensi, keterbatasan, semuanya itu merupakan bagian dari pengetahuan diri. Lalu selanjutnya, harga diri atau self-esteem adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri. Ini menyangkut komponen evaluatif dari konsep diri. Tingkat kepuasan diri sendiri, pengaruh terhadap perilaku dan interaksi sosial. Bagaimana kita melihat diri kita, bahwa diri kita ini berharga. Jadi kita harus tahu bahwa diri kita ini berharga. Kita harus menyayangi diri kita, self love, karena diri kita adalah milik kita. Thank you.